Baik, jumpa kembali di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan soal-soal atau prediksi ujian sekolah sebagai pengganti ujian nasional. Kali ini akan kita bicarakan untuk matematika wajib. Oke, kita lihat. Perhatikan premis-premis berikut. Premis pertama, jika Amin berpakaian rapi, maka ia enak dipandang. Premis kedua, jika Amin enak dipandang, maka ia banyak teman. Kesimpulan yang sah adalah, jadi yang kita pakai untuk menyelesaikan soal ini adalah silogisma. Di mana kita tahu silogisma, modelnya adalah jika P maka Q dan Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Amin berpakaian rapi, itu P, enak dipandang Q, berarti banyak teman adalah R. Berarti kesimpulannya tadi adalah jika P maka R. Maka jawabnya adalah A. Kemudian nilai dari 3 logaritma 16 kali 4 logaritma 2 tambah 3 logaritma 27/4 adalah. Jadi kalau 16 itu bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 4. Kalau 4 bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Kalau 3 logaritma 27/4 bisa kita ubah menjadi 3 logaritma 27 kurang 3 logaritma 4. Sehingga kita peroleh, ini bisa kita pindahkan kemari jadi 4 kali 1/2. Ini bisa kita ubah menjadi 3 logaritma 3. 3 kali 3 logaritma 3 sama dengan 3. Kemudian ini jadi 2 kali 3 logaritma 2. 4 kali setengah sama dengan 2, berarti 2 kali 3 logaritma 2 kurang 2 kali 3 logaritma 2 sama dengan 0. Berarti hasilnya sama dengan 3. Jawabnya C. Kemudian bentuk sederhana dari 6 tambah akar 5 per akar 6 kurang 5. Jadi kita rasionalkan dia, kita kalikan dengan bilangan sekawan. Bilangan sekawan dari akar 6 kurang akar 5. Akar 6 kurang akar 5 adalah akar 6 tambah akar 5 per akar 6 tambah akar 5. Akar 6 kali akar 6, 6. Akar 6 kali akar 5, akar 30. Ini akar 5 kali akar 6, akar 30 berarti 2 akar 30. Akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Akar 6 kali akar 6, 6. Akar 5 kali akar 5 minus 5. Berarti 11 tambah 2 akar 30/1. Berarti jawabnya adalah B. Selanjutnya kita lihat lagi bentuk koordinat titik balik grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah 5 adalah. Jadi koordinatnya adalah XP, YP. Dengan X itu sama dengan min B per 2A. B-nya di sini minus 2, A-nya 1. Berarti 2 min 2 per 2 kali 1, berarti jawabnya 1. Untuk X-nya sama dengan 1, kita masukkan kemarin. Berarti 1 kuadrat kurang 2 kali 1 tambah 5. Berarti 1 kurang 2 tambah 5. Berarti hasilnya 4. Berarti hasilnya ini 1,4. Jawabnya A. Selanjutnya, persamaan grafik fungsi kuadrat yang mempunyai titik balik min 1,4 dan melalui titik 0,3 adalah. Jadi kalau diketahui titik baliknya XP, YP dan melalui satu titik tertentu X, Y, maka dapat dicari dengan Y kurang YP sama dengan A kali X kurang XP pangkat 2. Y-nya tadi 3, kemudian X-nya 0, YP-nya
4, kemudian XP nya min 1 kita masukkan, maka 3 kurang 4 min 1, 0,1 pangkat 21 kali A, berarti A nya min 1. Kita masukkanlah ke sini A nya, maka kita dapatkan Y kurang 4 sama dengan min 1 kali X tambah 1 pangkat 2. X1 tambah 2, X1 tambah 1, X tambah 1 pangkat 2 sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Kalau kalikan ke dalam, maka minus X kuadrat kurang 2X kurang 1. Kalau ini pindah ke kanan, tambah 4 berarti tambah 3. Jawabnya adalah C. Kemudian diketahui Fx sama dengan 2x kuadrat tambah x kurang 3 dan gx sama dengan x kurang 2. Yang ditanyakan F komposisi gx. Kalau F komposisi gx artinya adalah gx dimasukkan ke Fx. Maka kita dapat x-nya ganti dengan x kurang 2. Berarti x kurang 2 pangkat 2 tambah x kurang 2 kurang 3. Kalau ini diuraikan menjadi x kuadrat kali 2, 2x kuadrat, 2 kali x kali min 2 minus 4, x kali 2 min 8x, min 2 pangkat 2, 4 kali 2 8, tambah x kurang 2 kurang 3 minus 5. Berarti 2x kuadrat kurang 8x tambah 8 tambah x kurang 5. Berarti 2x kuadrat kurang 7x, ini minus 8x tambah x. 8 kurang 5, 3, berarti jawabnya B. Kemudian pedagang kopi mempunyai lemari yang hanya tak cukup ditempati untuk 40 bungkus kopi. Kopi model pertama dibeli dengan harga 8.000 setiap bungkus dan kopi model kedua dengan harga 6.000 setiap bungkus. Pedagang tersebut mempunyai modal 300.000 untuk membeli X bungkus kopi pertama dan Y bungkus kopi 2. Model matematikanya adalah, jadi berarti kalau kopi pertama X, kopi kedua Y, berarti karena daya tampungnya adalah 40, berarti X tambah Y lebih kecil dari 40. Baru pertama tadi berarti 8.000 X tambah 6.000 Y lebih kecil sama dengan modalnya 300.000. Kalau sama-sama kita bagi 2000, maka kita dapat 4x tambah 3y kecil sama dengan 150. Berarti jawabnya adalah C. Kemudian diketahui harga 3 bros dan 5 peniti sebesar di 9.500, sedangkan 2 bros dan 4 peniti 6.800. Misalnya M menyatakan harga 1 bros dan Y menyatakan 1 peniti. Persamaan materi yang menyatakan kondisi tersebut adalah, jadi kita rubah dulu menjadi persamaan, yaitu 3x tambah 5y tadi 9.500 dan 2x tambah 4y 6.800. Lalu koefisien-koefisiennya ini kita ambil, kita kalikan xy sama dengan yang di sebelah kanan ini. Jadi berarti hasilnya 3524 kali xy sama dengan 9.500 6.800, berarti jawabnya C. Kemudian diketahui materi A 1 min 2 3 4, B 3 min 4 5 min 1, C 2 min 5 12 10, dan D 3A tambah B kurang C. Determinan materi D yang ditanya. Berarti kita cari dulu 3A tambah B kurang C. Kalau kita cari, berarti 3 kali 1 tambah 3 kurang 2 sama dengan 4. 3 kali min 2 tambah min 4 kurang min 5 sama dengan min 5. 3 kali 3 tambah 5 kurang 12 sama dengan 2. 3 kali 4 tambah min 1 kurang 10 sama dengan 1. Jadi kita cari determinannya ini. Maka determinan dari D adalah ini 4 kali 1 4 kurang
2 kali min 5 min 10 berarti hasilnya 14. Berarti jawabnya I. Kemudian kita lihat lagi, seorang ibu membagi permen kepada 5 anaknya menurut aturan deret aritmetika. Semakin muda usia anak, maka semakin banyak permen yang diperolehnya. Jika permen yang diterima anak kedua 11 dan anak keempat 19, maka jumlah seluruhnya permen adalah berapa buah? Nah, karena anaknya adalah 5 dan dikatakan menurut aritmetika, berarti anak pertama adalah A tambah 4B, kedua A tambah 3B, ketiga A tambah 2B, keempat A tambah B. Yang pertama adalah A. Berarti A tambah B 19, A tambah 3B 11. Yang diketahui tadi. Kalau kita kurangkan, kita eliminasi, berarti B kurang 3B min 2B, 19 kurang 11 sama dengan 8, berarti B 8 dibagi minus 2 sama dengan minus 4. Kalau kita masukkan kemari, berarti A-nya 23. Sehingga Sn kita tahu rumusnya adalah setengah N kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Berarti 5 per 2 kali 2 kali 23 tambah 5 kurang 1 kali minus 4. Hasilnya 75. Berarti jawabnya adalah D. Selanjutnya kita lihat lagi harga 2 kg anggur dan 3 kg apel 37.500, harga 1 kg anggur dan 2 kg apel 21.000. Ani membeli anggur dan apel masing-masing 2 kg dan membayar 50.000. Uang kembaliannya berapa? Jadi kita modelkan dulu supaya mudah, yaitu 2x tambah 3y 37.500, x tambah 2y 21.000 tadi ya. Nah, kalau kita kurangkan berarti kita eliminasi, berarti yang persamaan kedua kali 2 supaya x-nya hilang. Berarti 3y kurang 4y jadinya. Minus y, berarti 37.500 dibagi 42.000. Minus 4.500 berarti y-nya 4.500. Berarti X-nya sama dengan, masukkan kemari, berarti X-nya 11.000. Nah, dia membeli tadi 2 apel dan 2 anggur karena masing-masing katanya. Berarti 2X tambah 2Y. Maka kalikanlah ini 11 kali 2, 11.000 kali 2, atau tambah 2 kali 4.500. Maka hasilnya 31.000. Uangnya tadi 50.000, berarti kurang 31.000 sama dengan 19.000. Berarti jawabnya B. Kemudian nilai limit X kurang 4 akar X kurang 2, X mendekati 4. Banyak cara untuk menyelesaikan persoalan ini, salah satunya dengan kalikan dengan bilangan sekawan dari akar X kurang 2. Bilangan sekawannya adalah akar X tambah 2 dan berarti kalikan dengan akar X tambah 2 per akar X tambah 2. Kalau X ini X kurang 4, kita kalikan seperti ini. Akar X kali akar X sama dengan X min 2 kali 2 minus 4. Jadi ini habis ya. Berarti tinggal akar X tambah 2. Kalau X-nya 4 berarti 4. Akar 4 2, berarti tambah 2 4. Berarti jawabnya bola. Kemudian diketahui X sama dengan X pangkat 6 tambah 12X pangkat 4 tambah 2X kuadrat kurang 6X tambah 8. Dan F aksen X adalah turunan pertama. F aksen 1 yang ditanya. Nah, berarti kita cari dulu turunannya. Turunannya ini adalah 6X pangkat 5 tambah 48X pangkat 3 tambah 4X kurang 6. Turunan konstanta 0. Kalau X-nya sama dengan 1, cara terbaiknya adalah cukup jumlahkan koefisien-koefisiennya. Jadi hasilnya sama dengan 52. Berarti jawabnya C. Selanjutnya kita lihat lagi. Untuk memproduksi X unit barang per hari diperlukan biaya
2x pangkat 3 kurang 2100 x kuadrat tambah 600.000 x rupiah. Biaya produksi akan menjadi minimum jika per hari diproduksi berapa. Jadi kalau bicara maksimum minimum berarti turunan pertama sama dengan 0. Jadi kita turunkan dulu ini menjadi 6x kuadrat kurang 4200x tambah 600.000. Jadi berarti kalau kita bagi 6 berarti menjadi x kuadrat kurang 700x tambah 100.000 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan menjadi x kurang 500 kurang kali x kurang 200. Berarti x sama dengan 500 atau x sama dengan 200. Untuk mengecek di mana maksimum minimum kita butuh turunan kedua. Berarti kalau kita turunkan berarti 12x kurang 4200. Kalau kita masukkan x-nya sama dengan 6500 berarti 6000 kurang 4200, 1800 lebih besar dari 0. Kalau turunan kedua lebih besar dari 0 maka terjadi di situ adalah titik maksimum. Titik minimum ya. Nah, berarti minimum diperoleh jika produksinya adalah 500 unit per hari. Selanjutnya, jika f aksen x turunan pertama dari 4x kuadrat kurang 5x tambah 10, nilai f aksen 2 sama dengan berapa? Jadi kita turunkan dulu, berarti turunannya 8x kurang 5 ya. Kalau x-nya sama dengan 2 berarti 8 kali 2 16 kurang 5 sama dengan 11. Berarti jawabnya bulat. Kemudian luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan min x kuadrat tambah 3x tambah 10 untuk x dari min 1 sampai 5. Jadi kita harus gambarkan dulu. Untuk menggambarkan kurva itu maka kita pakai titik potong dengan sumbu x, y-nya 0, berarti min x kuadrat tambah 3x tambah 10 sama dengan 0. Kalau kita kalikan negatif semua supaya lebih mudah difaktorkan, maka x kuadrat kurang 3x kurang 10 sama dengan 0. Kalau difaktorkan menjadi x kurang 5 kali x tambah 2, berarti x-nya 5 dan x min 2. Titik potong dengan sumbu y, x-nya 0, berarti y-nya sama dengan 10. Sehingga kalau kita gambarkan seperti ini dia. Ya. Yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir ini dari min 1 sampai 5. Berarti kita integralkan dari min 1 sampai 5 min x kuadrat tambah 3x tambah 10. Kalau kita integralkan ini minus sepertiga x pangkat 3 tambah 3 per 2x kuadrat tambah 10x. Batas atasnya 5, batas bawahnya min 1. Kalau kita masukkan, maka kita dapatkan hasilnya adalah 54. Berarti jawabnya adalah dodol. Kemudian fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 10 naik untuk semua nilai x yang memenuhi. Jadi syarat naik itu adalah turunan pertama lebih besar dari 0. Jadi turunan pertamanya adalah 3x kuadrat kurang 6x. Kalau kita faktorkan 3x kali x kurang 2. Jadi ada dua pembuat nolnya, yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Untuk menentukan tanda intervalnya, lihat koefisien pangkat tertinggi positif, berarti paling kanan positif, baru berganti-ganti. Yang diminta lebih besar dari 0 berarti yang positif. Berarti jawabnya adalah C. Kemudian Ali mempunyai 80 meter kawat duri yang akan digunakan untuk memagari kandang yang berbentuk persegi panjang dan satu sisinya dibatasi oleh gedung. Sisi sepanjang gedung tidak memerlukan kawat duri. Luas daerah kandang yang dipagari adalah. Nah, jadi berarti kalau seperti ini berarti 2x tambah y sama dengan 80, berarti y sama dengan 80 kurang 2x. Berarti luasnya sama dengan x kali y. Ini kita masukkan. Berarti
kita dapat X-nya sama dengan, kita masukkan tadi ya, berarti luasnya itu terjadi pada saat turunan pertama sama dengan 0 ya. Berarti turunan pertamanya 80 kurang 4X sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 20, kita masukkan kemari, berarti Y-nya 40. Berarti X kali Y tadi sama dengan 800. Berarti jawabnya B. Kemudian kita lihat lagi, diketahui kosinus alfa seper 4A. Alfa sudut lancip nilai kotangen alfa. Jadi kita gambarkan dulu kosinus alfa ini. Sama dengan A per 4 lainnya. Berarti kalau cos A sama dengan A per 4 ini, berarti yang di depan sudut ini adalah akar 16 kuadrat kurang A kuadrat. Pakai Pitagoras. Berarti kotangen alfa adalah sisi samping di sisi depan. Berarti A per akar 16 kurang A kuadrat. Berarti jawabnya A. Kemudian kita lihat lagi, kubus ABCD GA dengan rusuk 4 cm, P terletak pada BF sehingga PP sama dengan PF. Jarak titik P ke garis AH. Jadi supaya lebih paham, saya gambarkan dulu. Ini adalah AH, ini adalah P di tengah BF tadi. Panjang rusuknya katanya 4. Berarti AB bisa kita cari sama dengan 2 akar 5. Karena ini P2 ya. Kemudian HP bisa kita cari akar HF kuadrat tambah FP kuadrat. Berarti dapat 6. Kemudian AH-nya dapat 4 akar 2, yaitu akar dari A akar 2. Nah, berarti yang ditanyakan adalah PQ. Jarak dari P ke AH adalah PQ. Nah, PQ bisa dicari karena ini adalah segitiga sembarang. Maka bisa kita cari adalah PQ kuadrat sama dengan, dia segitiga PQH, siku-siku di Q. Berarti 6 kuadrat kurang, misalkan QH itu X. Baru pakai lagi PQA, berarti 2 akar 5 kuadrat kurang 4 akar 2 kurang X kuadrat. Kita uraikan 36 kurang X kuadrat, 2 akar 5 pangkat 2, 20. 4 akar 2 pangkat 2 kali minus, itu minus 32. 2 kali 4 akar 2 kali minus X kali minus 8 akar 2X. Minus X pangkat 2 kali minus X kuadrat. Kalau pindahkan kemari, X kuadratnya hilang. Jadi 20 kurang 32, minus 12 pindah ke kiri 48. Berarti 48 sama dengan 8 akar 2X. Berarti X-nya 48 per 8 akar 2. Berarti sama-sama dibagi 8, 6 per akar 2. Dirasionalkan menjadi 3 akar 2. Berarti X-nya 3 akar 2. Berarti 36 kurang 3 akar 2 pangkat 2, 18. 36 kurang 18, 18. Berarti PQ sama dengan akar 18 sama dengan 3 akar 2. Berarti jawabnya C. Kemudian, jika tangen alfa sama dengan 1, tangen beta sepertiga, maka sin alfa kurang beta sama dengan berapa? Jadi kita harus tahu kalau sinus alfa kurang beta sama dengan sin alfa cos beta kurang cos alfa sin beta. Jadi supaya kita tahu nilainya, kita gambar dulu. Kalau tangen alfa tadi 1, berarti 1 per 1 itu akar 2. Kalau tangen beta tadi sepertiga, berarti ini akar 10 ya. Jadi tinggal kalau sinus alfa tadi berarti 1 per akar 2. Kalau kosinus beta 3 per akar 10. Ini tadi kosinus alfa 1 per akar 2. Kalau sinus beta 1 per akar 10. Sehingga kita peroleh 3 per akar 20 kurang 1 per akar 20 sama dengan 2 per akar 20.
20 itu 4 kali 5 berarti 2 akar 5, berarti 1/5 akar 5 dirasionalkan, berarti jawabnya B. Kemudian kita lihat lagi himpunan penyelesaian dari 2 cos X sama dengan 1 untuk X di antara 0 sampai 180 adalah. Jadi berarti dari sini kosinus X sama dengan setengah. Jadi berarti X-nya sama dengan 60 derajat. Jadi jawabnya C. Kemudian besar sudut antara AH dan CH pada kubus ABCD GH adalah. Kita gambarkan dulu supaya tidak tahu. Berarti antara AH dan CH. Tarikan aja AC sehingga terbentuk segitiga ACH. Segitiga ACH ini adalah segitiga sama sisi. Berarti alfa sama dengan 180 derajat per 3 sama dengan 60 derajat. Berarti jawabnya B. Selanjutnya, diketahui kubus ABCD dengan panjang rusuk 6 cm. Jika sudut antara AG dengan bidang alas ABCD adalah alfa, maka sinus alfa sama dengan berapa? Jadi kita gambarkan dulu supaya lebih paham kita. Jadi ini adalah AG, berarti diagonal ruang itu 6 akar 3. Kemudian ABCD, berarti sudut antara AG dan ABCD sama saja itu dengan kalau kita proyeksikan garis AG ke ABCD. Proyeksi A pada ABCD adalah A. Proyeksi G pada ABCD adalah C. Berarti proyeksinya adalah AC. Jadi sama saja sudut antara AC dan AG itu alfa. Yang ditanyakan tadi sinus ya. Berarti sinus alfa sama dengan depannya per miringnya. Berarti 6 per 6 akar 3 berarti 1/4 akar 3 atau 1/3 akar 3. Berarti jawabnya C. Kemudian dari 7 orang mengurus suatu ekstrakurikuler akan dipilih seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan humas. Jadi pengurusnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dari 7 orang. Tentunya peluang untuk menjadi pengurus itu sama. Berarti kalau yang duluan dipilih ketua, maka yang berhak untuk ketua itu 7. Kalau ketua sudah terpilih, maka yang berhak wakil ketua itu tinggal 6 orang. Kalau dua-duanya ini sudah terpilih, maka yang berhak untuk sekretaris tinggal 5 orang. Kalau 3 sudah terpilih, maka yang berhak bendahara itu hanya 4 orang. Untuk humas itu, kalau sudah terpilih 4, berarti tinggal 3 orang. Tinggal kalikan aja ini, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 sama dengan 2520. Berarti jawabnya C. 2 dadu dilempar undi bersama-sama 1 kali, peluang muncul jumlah kedua mata dadu habis dibagi 5. Jadi kita daftar dulu. Ya, yang habis dibagi 5 itu ada ternyata 7. Berarti peluangnya sama dengan NA per NS tadi. NS-nya 36. Berarti 7 per 36. Berarti jawabnya D. Kemudian nilai hasil tes penerimaan calon karyawan di suatu pabrik dinyatakan dalam tabel berikut. Calon yang dapat diterima menjadi karyawan dapat dinilai minimal 75%. Calon yang tidak diterima yang ditanya. Ini daftar nilainya. Nah, jadi yang tidak diterima itu tentunya adalah yang kurang tadi dari 75, karena katanya nilai diterima minimal 75. Berarti yang tidak diterima itu ada ini 10, 30 ya. Ini jumlahnya ini 50, berarti 30 per 50 kali 100%, berarti 60% yang tidak diterima. Kemudian rataan hitung dari tabel berikut. Jadi untuk mencari rataan hitungnya kita ambil aja titik tengahnya ini adalah sebagai wakil dari setiap kelas.
Cara mudahnya mencari titik tengah gini. Batas atas kurang batas bawah dibagi 2. Jadi 5 kurang 1 dibagi 2, 2. Tambahkan ke semua batas bawah. Berarti 1 tambah 2, 3, 6 tambah 2, 8, 11 tambah 2, 13, 16 tambah 2, 18, 21 tambah 2, 23. Lalu kalikan dengan frekuensinya ini, maka kita dapat rataannya 4 kali 3 tambah 15 kali 8 tambah 7 kali 13 tambah 3 kali 18 tambah 1 kali 23 per jumlahnya ini tadi adalah 30. Berarti 300 per 30 sama dengan 10. Berarti jawabnya C. Kemudian dalam sebuah kardus ada 15 kartu bergambar sama yang diberi nomor 1 sampai 15. Jika sebuah kartu diambil secara acak, peluang terambilnya kartu bernomor prima adalah genap. Jadi kita lihat dulu yang prima itu, ini yang genap ini. Jadi yang prima dan genap itu ada hanya satu. Kita tahu peluang suatu kejadian NA per NS. Berarti peluang A digabung G sama dengan peluang B tambah peluang G kurang peluang A iris G. Berarti 6 per 15 tambah 7 per 15 kurang 1 per 15 sama dengan 12 per 15. Berarti jawabnya D. Kemudian di dalam kotak terdapat 7 bola merah dan 5 bola putih. Diambil 3 bola sekaligus. Peluang terambil paling sedikit 2 bola putih. Kalau dikatakan paling sedikit 2 berarti bisa 2, bisa 3. Karena yang terambil 3. Oke, berarti dapat kita cari peluangnya adalah kita tahu tadi NA per NS. Berarti NS-nya kombinasi 3 dari 12. Nah, kemungkinan NA-nya itu adalah kombinasi 25 kali kombinasi 17, di mana 2 yang putih, 1 yang merah. Atau 3 yang putih kombinasi 3 dari 5 kali kombinasi 07. Oke, berarti 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 7 faktorial per 1 faktorial kali 6 faktorial. Tambah 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial dikali 7 faktorial kali 0 faktorial kali 7 faktorial per 12 faktorial per 3 faktorial kali 9 faktorial. Nah, setelah kita hitung maka kita dapat hasilnya adalah 20 per 44. Berarti jawabnya adalah A. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, semoga Anda sukses pada ujian akhir dan lulus PTN 2000-2001. Untuk kali ini saya akhiri sampai di sini aja dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.